Shalom. Selamat hari Minggu dengan penuh sukacita. Mari kita menikmati ibadah hari ini, mengalami lawatan Tuhan. Sehingga demi hari kita semakin baik dan kita terus dengan bersukacita belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Mari kita mulai dengan suatu pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Mazmur 34 ayat 9 berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ada sukacita kita hari ini. Kita percaya hari ini kita semua diberikan sukacita besar dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan.
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan, bila Kau izinkan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya setiap waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, Kau izinkan sesuatu terjadi. Apapun masalah kita dalam hidup kita, kita percaya semua itu untuk kebaikan di dalam hidup kita. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Biarkan kita boleh merenungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Sesuatu terjadi. Kita boleh bersama terus sejenak. Kita katakan, Tuhan, kami ada untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pakai begini Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik,
Pertemuan yang manis.
Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita katakan, serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. percaya setiap kali kita memuji Tuhan, ada kekuatan buat hidup kita. Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan
Tuhan melihat jalanku saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Kita katakan hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Itulah kami pada pagi hari ini kami memuji Engkau. Segala hormat dan pujian hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami akan membaca firman-Mu Bapa. Katakan apa yang Engkau ingin katakan. Hati kami terbuka, telinga kami mau mendengar, dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang pemazmur namanya Daud, di dalam Mazmur 25, dia punya pengalaman hidup yang luar biasa. Ada pergumulan, ada masalah, tapi satu hal, ia percaya kepada Tuhan. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul dan dia mau dibunuh, tapi Tuhan yang berbaiki. Dia pernah mau dikudeta oleh anaknya Absalom, tapi
dan dia juga pernah jatuh dalam dosa dengan Batseba. Dan dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kamu. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai yang kelima, saya akan membacakan kepada kita, dan Bapak dan Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bimbinglah aku dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kuharap sepanjang hari. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan ini adalah Life Navigator, yaitu penuntun kehidupan. Dalam setiap musim kehidupan kita membutuhkan penuntun yang boleh membawa kita sampai kepada tujuan. Saya memulai khotbah ini dengan sebuah kesaksian seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan studinya di dalam penerbangan. Dan ketika dia tamat dari sekolah penerbangan, dia termasuk seorang yang terbaik. Dan dia sangat menginginkan saat itu terjadi, di mana pertama kalinya dia menerbangkan sebuah pesawat. Dan hari itu tibalah anak muda ini menerbangkan sebuah pesawat kecil ke sebuah kota di pegunungan. Pada waktu dia membawa pesawat kecil itu, semuanya indah, cuaca baik, dan tidak ada masalah. Tapi ketika dia menerbangkan pesawat itu, baru beberapa waktu, kurang lebih 30 menit, maka mulai turunlah, di mana ada hujan, ada awan yang mulai gelap, dan tiba-tiba angin itu semakin kencang, air turun dari hujan itu, dan pada akhirnya menjadi gelap. Nah, pada waktu gelap, dia tidak bisa lagi melihat kemana arah di mana dia bawa. Semua pelajaran yang dia dapatkan di bangku kuliahnya menjadi hilang. Dia gemetar, dia tidak bisa melihat di luar lagi. Dan dalam keadaan seperti itu dia bingung, putus asa. Tapi dia ingat satu hal, dia ada tekan radio ke menara kontrol. Dan pada waktu dia pencet itu dan dia berbicara di sana, maka datanglah jawaban. Di sana mengatakan, jangan bingung, jangan takut. Kami melihat keadaan kamu. Kami akan mengontrol dan kami akan mengarahkan engkau. Kamu harus menahan diri, jangan bertindak. Ikut apa yang kami katakan. Itu dari menara kontrol, Bapak dan Ibu. Lalu dia dalam keadaan seperti itu, dia berusaha menahan diri, dia tidak mau bertindak. Maka dari menara kontrol berkata, sekarang belok ke kiri, naik sedikit, belok ke kanan, dan sekarang turun. Dan pada akhirnya, setelah beberapa lama, dia dituntun oleh menara kontrol, akhirnya dia bisa mendarat. Pada waktu dia mendarat, dia gemetar. Oh, sesungguhnya kalau dia boleh mendarat, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena dia tahu, tetapi karena ada menara kontrol. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di firman Tuhan oleh pemazmur Daud, dia berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang sama yang dialami oleh pemazmur, dan kita melihat tadi keadaan seorang pilot yang muda ini, maka kita melihat ada hal yang ada kesamaannya, di mana dia mau mendengar apa yang dikatakan oleh menara kontrol itu, dan dia taat mengikuti arahannya, bahkan dia sabar menanti pertolongan itu. Maka ada 3 bagian dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan adalah menara kontrol kehidupan kita.
Dia yang tahu keadaan kita. Kita tidak tahu kadang-kadang seperti pilot ini di luar gelap, dan kita tidak tahu belok kiri, kanan, atas atau bawah. Tapi menara kontrol itu tahu, dan dia bisa mengarahkan, dia bisa membimbing. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Dia tidak berkata, Tuhan, tuntunlah aku supaya aku boleh sampai ke sana. Dia tidak. Dia tidak mengandalkan jalannya atau pikirannya atau apapun. Yang dia minta, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, jalannya Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa pemazmur merendahkan dirinya. Dia membuka komunikasi kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya, dia berseru, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa. Hanya jalanmu lah yang benar. Maka kalau kita melihat doa Daud ini adalah sebuah jeritan rohani, suara dari hati yang menyadari bahwa tanpa Allah dalam hidupnya, maka semuanya akan sia-sia dan bahkan juga tidak akan berhasil. Inilah kerendahan hati. Tuhan, Engkaulah kompas, Engkaulah penuntun, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Saudara, analogi daripada pilot dan dari menara kontrol dan Daud di sini kita melihat bahwa kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan demi pergumulan, tekanan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah menara kontrol surgawi kita. Ia memiliki perspektif dari atas. Ia tahu kemana kita harus pergi, dan Dia menentukan itu. Yang ada pada kita ialah apa? Kita dengan rendah hati taat kepada Dia sebagai penolong kita. Bapak dan Ibu, situasi bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Kita tahu ada perang, dan perang ini kita tidak tahu arahnya menuju kemana, Israel, Iran, dan mungkin ada campur tangan yang lain. Kita doakan saja supaya jangan terjadi lebih dahsyat perang dunia ketiga. Dan dampaknya walaupun tidak sampai bom-bom itu di kita, tetapi ada masalah-masalah ekonomi, minyak naik, dan segala macam. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita percaya, Dia adalah menara kontrol kita. Amin. Saudara, bagaimana firman Tuhan ini? Tuhan, tuntunlah aku di jalanmu, bukan di jalanku. Saya menceritakan seorang yang berdiri di ambang sebuah hutan asing, dan ketika dia mau masuk di dalam hutan itu, dia sudah ada persiapan, ada peta dan segala persiapan. Tapi ketika mulai rintik-rintik dan mulai gelap di perjalanannya di tengah hutan, ketika dia membuka peta, dia mulai bingung karena gelap. Arahnya kemana? Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu dia bingung, apakah saya ke kiri, ke kanan? Terus bagaimana nanti kalau ada di sana ada jurang? Terus juga mungkin ada bukit. Dan dia bimbang. Dan orang yang berada dalam keadaan seperti itu sangat menyedihkan. Bahkan juga sungguh-sungguh membuat kita takut dan gentar kalau kita yang berada di tengah-tengah keadaan seperti itu. Tapi di tengah-tengah keadaan itu tiba-tiba muncullah cahaya kecil. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menuntun kita tahu ke depan, berapa langkah ke depan. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah cahaya itu muncullah suara yang mengatakan, ayo ikutlah aku tahu jalan, aku menuntun engkau, percayalah. Bapak dan Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebenarnya sesungguhnya firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan, tuntunlah aku pada jalanmu, bukan jalanku. Sebab kalau Tuhan akan menuntun kita, kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama, bahwa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, dan kita merendahkan hati, dan kita bersedia mau dituntun oleh Tuhan, membiarkan Dia yang menentukan dalam kehidupan kita, dan kita hanya mengatakan, ya, aku mau ikut engkau, maka percayalah inilah rahasia kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua dalam bagian ini, saudara, yaitu
doa yang mau dibimbing dalam kebenaran. Ayat firman Tuhan katakan, tunjukkanlah itu kepadaku, bimbinglah aku dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Saudara-saudara, frasa dibimbing dalam kebenaran ini bukan hanya ungkapan indah, bukan enak didengar, bimbinglah, tidak saudara, tetapi lebih jauh di dalamnya, di mana kita melihat bahwa kita bersikap terbuka terhadap nasihat. Kita membuka diri. Katakanlah misalnya dalam keluarga, ya, suami dan istri. Ketika pasangan kita mau bicara kepada kita, apakah kita juga membuka hati? Di situ ada kerendahan hati. Ketika orang tua mendidik anak, mengatakan sesuatu kepada anak, apakah anak mengatakan iya, dia adalah orang tua, ini masukan yang terbaik. Saudara, sama halnya kalau di sekolah atau di tempat kerja, kita terbuka dari masukan dari atasan kita atau dari sesama kita. Ketika ada masukan, kita juga jangan mentang-mentang, udah tahu aja. Kita perlu terbuka, kita mau mendengar. Bukan berarti kita harus mau mengikutinya. Lalu dalam komunitas rohani, kita terbuka untuk dibimbing oleh firman Tuhan melalui kakak rohani kita, melalui saudara-saudara seiman kita. Maka inilah artinya bersikap terbuka terhadap nasihat. Pemazmur berkata, tunjukkanlah itu kepadaku, bimbinglah aku dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini mencari kebenaran bukan hanya pembenaran diri. Misalnya dalam konflik yang terjadi, kalau terjadi konflik di keluarga, misalnya suami dan istri, maka Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika keegoisan itu muncul dan mempertahankan diri, maka agak sulit diselesaikan masalah. Tetapi ketika kita mau mencari kebenaran, kalaupun ini terjadi, pasti ada andil kita, ada masalah di dalam. Maka sama halnya dalam hal rohani, ketika ada masalah-masalah, kita perlu menguji diri kita. Ketika kita menguji diri kita, apa yang menjadi dasar kita menguji diri kita, atau apa yang menjadi acuan, toolsnya, firman Tuhan. Maka ketika ada masalah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Maka ketika melihat konflik itu, tidak hanya melihat dia yang salah atau aku yang salah, tetapi bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi. Tentu dasarnya adalah kebenaran. Lalu kalau kita melihat, ketika kita misalnya di dalam menjalani hidup ini ada komitmen untuk bertumbuh secara rohani. Bapak dan Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan. Betul? Amin. Firman Tuhan, buku-buku rohani, ya. Hal-hal yang bisa menuntut kita kepada kebenaran. Itu berarti kita membuka diri untuk mau dibimbing oleh firman Tuhan. Dan yang lebih penting adalah menjadikan kebenaran sebagai dasar dalam bertindak. Apakah dia sebagai direktur, sebagai pemimpin? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tentu butuh data dan masukan-masukan dari kiri, kanan, dan semua. Tetapi ujiannya adalah firman Tuhan. Maka dalam hubungan pribadi ini kita harus jujur, adil, dan transparan. Meskipun terasa itu tidak nyaman, penting kita bersandar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan, bimbinglah aku. Saya memberikan sebuah semacam ilustrasi, ya, kesaksian, di mana ada seorang anak kecil yang ketika dia mulai belajar menulis, dan ketika dia mulai menulis, anak kecil, maka dia bingung dan dia kecewa karena hasil tulisannya itu tidak baik, miring kiri, miring kanan. Dia buat lagi miring kanan, miring kiri, dan tidak baik. Dan papanya lihat itu. Dengar, ketika papanya melihat, papanya tidak mengkritik loh, ya. Tapi dikatakan, nah, mari saya bimbing kamu. Dan ayahnya memegang tangan anaknya, dan ketika dia memegang
memegang tangannya, ayo mari kita kerjasama menulis. Dan papa dan anak bekerja sama menulis. Apa yang didapatkan dari cerita ini? Anak ini bukannya belajar bagaimana menulis, tetapi dia boleh belajar tentang kesabaran, kepercayaan, dan pentingnya membiarkan diri dibimbing. Bapak dan Ibu saudara, hidup kita seperti tulisan yang masih belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita belajar dan kita membiarkan Tuhan memegang tangan kita untuk boleh menulis. Kita memegang tulisan itu bersama dengan Dia, dan akhirnya kita menulis. Kita belajar dan pada akhirnya menghasilkan tulisan-tulisan yang baik. Pada Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diungkapkan oleh Daud. Dia berkata bahwa ajar aku tentang kebenaran itu, bimbinglah aku, tuntunlah aku. Ada 3 kata di situ: ajarlah, bimbinglah, dan tuntunlah. Itu berarti dia terbuka kepada Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kalau kita berkata bahwa life navigator, Dia adalah penuntun hidup kita dalam setiap musim kehidupan kita, baik atau tidak baik, Dia adalah penuntun kita. Maka yang pertama tadi ialah kita mengatakan, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Lalu yang kedua, Tuhan, ajar aku, bimbinglah aku, tuntunlah aku. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Allah adalah penyelamat. Dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah sebuah deklarasi iman yang kuat, yang menyatakan bahwa hanya Allah, bukan manusia, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuatan dunia yang menjadi sumber keselamatan sejati. Kalimat ini mendorong kita untuk hidup dalam kepercayaan, pengharapan, dan ketaatan kepadanya. Ada 3 hal dalam bagian ini, saudara. Kalau kita melihat frasa ini, di situ pertama dikatakan, sebab Engkaulah. Frasa ini menyiratkan alasan dan penegasan bahwa karena hanya Engkau. Ini menunjukkan fokus dan eksklusif. Tidak ada pihak lain yang bisa melakukan apa yang telah Allah lakukan. Hanya Engkau. Ketika saya berbicara kepada istri saya, Ibu Lia, hanya Engkau lah. Itu berbicara tentang apa? Pengenalan. Saya kenal dia. Nggak mungkin saya mengatakan kepada orang yang ketemu di jalan, atau kepada ibu gembala, pendeta, hanya Engkau lah. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena saya mengenal beliau. Saya punya relasi. Hanya Engkau lah. Artinya ada unsur di dalamnya keterbukaan dan kepercayaan karena ada relasi. Maka dalam kesulitan hidup kita belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengingat dan mengakui bahwa Tuhan yang layak diandalkan, hanya Engkau. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hanya Engkaulah Allah. Nah, pernyataan ini mempertegas bahwa sosok yang dimaksud adalah pribadi Allah. Siapa dia? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi bukan hanya Allah yang perkasa luar biasa, tetapi Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang mengasihi kita tatkala orang lain pun menutup pintu untuk kita, tetapi Dia membuka pintu untuk kita. Dia Allah. Dia Allah yang peduli, Dia yang mengerti hati kita. Bahkan sebelum kita mengatakan sesuatu pun Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita menangis sekalipun, Dia sudah tahu tentang keberadaan kita. Maka kalau frasa ini kita melihat, hanya Engkaulah Allah. Lalu apa berikutnya? Yang ketiga, hanya Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Inilah inti dari pernyataan pengalaman keselamatan secara pribadi. Ada 2 hal di dalamnya. Bisa ini keselamatan secara rohani. Keselamatan kita hanya Dia. Ego eimi. Ya. Aku adalah. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes,
Yesus berkata, akulah roti. Ini dalam arti kebutuhan kita. Akulah pintu. Akulah jalan. Yesus berkata, akulah ego ini. Jadi di sini kebutuhan kita cukup. Ya. Akulah gembala. Dia menyertai kita, dia membimbing kita. Maka secara penerapannya ialah bahwa mengembangkan sikap hidup bersyukur dan bersandar kepada Allah. Ketika kita belum melihat hasilnya sekalipun, maka kita melihat bahwa Tuhan baik, menuntun kita kepada arah yang benar, dan Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seorang penyelamat, ketika dia menyelamatkan seseorang, maka orang yang diselamatkan itu bahagianya luar biasa. Saya menceritakan seorang wanita tersesat di padang pasir. Seorang wanita yang muda melakukan perjalanan bersama dengan timnya, dan waktu di padang pasir mereka foto, terus mencari tempat yang baik untuk foto. Lama-lama si ibu ini tersesat. Dia menjauh dari kelompok. Semakin jauh dan semakin dia jauh, semakin jauh. Dia berteriak, nggak ada yang menjawab. Dan dia menelepon, tidak ada sinyal. Ayo, coba kalau kita berada dalam keadaan seperti itu. Seorang ibu yang terpisah dari rombongannya, semakin jauh. Lalu bukan hanya itu, di siang hari panasnya begitu luar biasa. Persediaan air yang dibawa habis. Tidak ada penolongan, nggak ada yang menolong. Maka di tengah keadaan seperti itu dia katakan, Tuhan, selamatkanlah aku, tolonglah aku di tempat ini. Tidak ada yang bisa menolong saya, kecuali satu, hanya Tuhan. Dan saudara, beberapa waktu kemudian dia sudah lemes. Maka datanglah helikopter mencari orang-orang yang tercerai-berai di padang pasir itu, dan akhirnya dia diselamatkan. Dan ketika dia sudah diselamatkan, dia sadar, dia bersyukur. Dia kata, Tuhan, kalau aku diselamatkan di padang pasir ini, itu bukan karena kehebatanku, bukan karena apa-apa, itu hanya karena Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang boleh saya ajak kita boleh pegang. Yang pertama, sikap kita ialah dengarkanlah suara Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita bermeditasi dengan Tuhan, walaupun kita sedang memuji, berdoa, yang terpenting dengarkan apa kata Tuhan. Lalu yang berikut adalah taat mengikutinya. Mungkin bisa nggak dengar suara Tuhan, tapi firman yang kita baca itu, apa yang firman katakan kepada engkau, taatilah. Dan yang ketiga adalah sabar menanti pertolongan. Tuhan tidak selalu menjawab seketika, tidak. Tapi Ia di dalam kabut, di dalam kegelapan, Dia hadir. Di tengah kekelaman pun Dia hadir di situ. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Cepat atau lambat, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, Dia tidak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan Bapa dan Ibu dan saya di tengah-tengah pergumulan. Oleh karena itu, dengarkanlah, taatilah Dia, dan sabar menanti, karena pasti akan ada jawaban doa, karena pasti ada pertolongan Tuhan, karena tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Pada pagi hari ini hamba-Mu Daud bermazmur. Dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Dan dia juga mau diajar, mau dibimbing oleh Tuhan. Dan dia sabar di dalam menantikan jawaban Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah pergumulan dan masalah kami. Engkau baik. Menteraikan firman ini sehingga menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhannya. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi berkat buat hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membacakan dulu ayat. Yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarkanlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan pada hari ini boleh membantu pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kiranya penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalian kita bersama-sama mengucapkan pengakuan terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama-sama mendoakan sekarang peristiwa Iran dan Israel sedang berperang. Tentu ini dampaknya kemana-mana dan korban juga luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus Bapa, saat ini kami menyerahkan syafaat kami, terutama kami menyerahkan untuk perang yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel. Dengan segala yang terjadi, ada dampak yang luar biasa bagi dunia ini,
tapi Tuhan menolong supaya perang ini terkendali, dan memang kami tahu bahwa akhirnya akan perang dunia ketiga dan nubuatan dalam kitab akan digenapi. Tapi kami mohon ya Tuhan, dalam perang ini Tuhan menolong supaya boleh dihentikan, dan hari ini, saat ini jangan berdampak terlalu luas kemana-mana. Walaupun memang saat ini dampaknya luar biasa sudah dialami, korban dari dua belah pihak. Tuhan tolong, ada tangisan-tangisan di dalam keluarga, kehilangan anak, kehilangan ayah, kehilangan sanak saudara, bahkan kehilangan banyak hal. Ada banyak tangisan yang terjadi, ketakutan. Tuhan tolong supaya untuk sementara kedua pihak boleh mengadakan gencatan senjata dan menahan diri, dan serahkan dunia dalam tangan Tuhan. Kami percaya memang apapun akhirnya, dunia akan mengarah pada kehancuran yang total, pada kekekalan. Tetapi satu kami mohon ya Bapa, supaya perang ini sementara Tuhan tolong boleh dihentikan sementara. Tuhan tolong supaya negara ini walaupun akhirnya sesuai dengan nubuatan Alkitab, perang akan terjadi di mana-mana, huru hara di mana-mana, tapi kemauan Tuhan untuk sementara. Tuhan, kami rindu dunia ini sementara. Tuhan tolong supaya boleh mengalami kedamaian, dan kami rindu bahwa kami yang masih di dalam dunia yang sedang Tuhan percayakan nafas ini, berikan kami kekuatan, dan bila dampak dari perang terjadi, kami semua mencari Tuhan, dan hari kami semua menantikan Yesus Tuhan Juru Selamat yang akan datang pada kami. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan untuk seluruh jemaat hamba yang online maupun yang hadir hari ini. Tuhan, kami rindu bahwa kami senantiasa mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami senantiasa mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, baik yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami berbagai macam problema, Tuhan tolong. Dan setiap rintangan, tantangan kami mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan peperangan ini, baik perang di dalam diri kami sendiri, perang yang terjadi dimanapun berada, terutama perang yang saat ini sana Tuhan tolong kami, biarlah semakin mencari Tuhan. Serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berikan bagi kami keberanian untuk menyatakan keadilan kebenaran bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sifat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai